نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Ibadallah dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak jemu khatib mengajak kita dalam mengawali khutbah ini dengan ajakan takwa kepada Allah. Di mana takwa itu Allah telah mensifatinya sebagai sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini mendidik kita, mengajarkan kita, menyadarkan kita seberapa banyak capaian duniawi kita, seberapa banyak tinggi jabatan yang kita dapatkan. Itu belum tentu dapat menjadi penyelamat, dapat menjadi sesuatu yang kita perlukan, kita dapat menyelamatkan bagi kita di dunia, apatah lagi di akhirat jika tidak ada hubungan dengan ketakwaan. Ibadallah dan jemaah Jumat dan dirahmati Allah, implementasi realnya adalah apa yang diwajibkan dalam syariat, maka tidak ada tawar-menawar buat kita untuk kita kerjakan. Maka yang berhampiran, yang beririsan dengan yang wajib itu ada ibadah sunnah, ada ibadah nawafil, ada ibadah tatawwu'. Jangankan yang wajib, yang sunat pun itu menghiasi hari-hari kita. Tatkala ibadah sunat itu terluput dari hari yang kita lalui, maka hati bergelisah, rasa hati tak sedap, rasa hati gundah gulana. Karena apa? Karena inilah keadaan hati yang sudah terpaut ihsan kepada Allah. Ihsan adalah orang yang berupaya menampilkan ikhtiar terbaik dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kau tak mampu melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat. Jadi ia akan berikhtiar dengan ikhtiar terbaiknya. Berbanding terbalik dari kalimat ini yang dilarang dalam syariat, maka tidak ada tawar-menawar buat kita untuk kita tinggalkan. Yang berhampiran dengan yang dilarang itu ada hal-hal yang makruh, yang syubhat, maka jangankan melakukannya, bahkan berdekatan dengan pelakunya pun kita risih, tak suka, tak gemar. Ketika level ini, keadaan ini sudah ada di hati kita, sudah ada dalam perilaku kita, sudah ada dalam akhlak harian kita, maka itu merupakan indikasi bahwa ia orang yang bertakwa kepada Allah. Ibadallah sedang jamaah Jumat, adapun tajuk judul khutbah kita pada siang berbahagia ini adalah merawat cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165
Allah menyifati orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu asyaddu hubban, amat besar cintanya kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan, menganalisis pendekatan kata mahabbah ini, mahabbah itu timbul dikarenakan seseorang telah melalui kebersamaan yang panjang, sehingga akan timbul rasa kepemilikan yang dalam bahasa Arab disebut dengan sahibun. Dalam kitab Mu'jam Al-Mufrad li Al-Fazil Quran disebutkan bahwa sahib itu artinya seseorang yang telah menaungkan hatinya kepada sesuatu, apapun itu bentuknya, dalam durasi yang panjang, maka timbullah kecintaan kepadanya. Maka dirahmati Allah, dalam hal kecintaan kita kepada Allah, mungkin kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah mengikrarkan iman kepada Allah dengan syahadat kita sudah menjalankan ibadah kita itu. Maka bagaimana ujian kecintaan itu yang akan membuktikan kualitas cinta seseorang? Karena menurut beberapa redaksi ayat Al-Quran, cinta itu tidak bisa diakui eksistensinya, kedudukannya sebelum dia diuji di sisi Allah. Dalam konteks ini kita mengetahui di momentum ibadah terdekat di bulan depan, insya Allah di 17 Juni kita akan melakukan pembuktian cinta kepada Allah itu dengan ibadah kurban Yaumun Nahar, menumpahkan darah hewan ternak kita. Syariat ini bermula ketika Ibrahim alaihissalam begitu cinta akan Ismail, yang dalam Al-Quran disebut ketika anak yang dinanti-nanti itu, penantian panjang tak punya anak, ketika sudah punya anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 kita mendapati itu. Ketika Ibrahim sudah bersama Ismail, kecintaan yang timbul dalam level sa'ya. Apa itu sa'ya? Sa'ya adalah ketika seorang anak sudah mengerti dialog dengan bapaknya, dengan dialog sederhana, sudah bisa disuruh-suruh dalam tugas yang ringan, maka ini menimbulkan kecintaan yang jauh lebih tinggi berbanding anak itu jika disembelih, dikurbankan dan saat lahir. Anak ini sudah bertumbuh bersama bapaknya, sudah berinteraksi dengan sang bapak dalam durasi yang panjang. Maka ini menimbulkan kecintaan yang mendalam bagi Ibrahim terhadap anaknya. Ujian kecintaan berlaku. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni azbahuk, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku ini melihat dalam mimpiku. Azbahuk, aku menyembelih kamu, wahai anak. Fanzur madza tara, kemukakan pendapatmu, ya. Apa jawaban anak yang solih selevel Ismail itu? Perintahnya berupa isyarat, bukan perintah langsung, jamaah sekalian. Namun karena Ismail dalam tradisi orang-orang solih, kecerdasan itu akan muncul di balik sebuah ketakwaan. Jangankan perintah langsung, isyarat ia akan pahami. Apa jawaban Ismail yang soleh ini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku, wahai bapakku. Panggilan sayang seorang bapak ke anaknya disebut dengan ya bunayya. Panggilan sayang seorang anak ke bapaknya dengan abadi. Terjadi konsep pendidikan yang begitu indah dalam ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyorot poin kecintaan tadi, maka Ibrahim sukses membuktikan bahwa ketika ia menyembelih Ismail, sebenarnya secara zahir anak itu yang disembelih. Secara zahir 17 Juni nanti kita menyembelih hewan ternak. Namun secara maknawi itu bukan benda-benda yang kita korbankan. Namun kita ingin menunjukkan bahwa ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan aku membuktikan cinta kepadamu, melebihi kecintaan di atas segalanya.
kecintaan kepada kantorku, kecintaan kepada bisnisku, kecintaan kepada perusahaanku, kecintaan kepada keluargaku. Ini menunjukkan isyarat tadi, secara maknawi tadi, kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manajemen masjid kita sudah sangat baik dan apik mengatur itu. Tidak dengan cash, mungkin dengan cara mencicil dalam rangka memfasilitasi orang-orang agar dapat beribadah kurban dalam rangka satu tangga membuktikan cinta kepada Allah. Oleh karena itu, semoga kita yang berhadir ini Allah meluaskan rezeki kita dan dapat membuktikan cinta kita sama-sama di hari nahar nanti dengan menyembelih hewan ternak, hewan kurban yang terbaik yang bisa kita bayangkan. Ibadallah dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka di dalam merawat kecintaan ini tentunya Allah memberikan role model yang jelas. Siapa orang-orang yang menjadi uswah kita dalam menapaki cinta kepada Allah. Jika tidak ada orang yang mengatasnamakan cinta kepada Allah, jika tidak dengan petunjuk yang benar, maka potensi salah jalan. Al-Quran menyebut dalam dua kata uswah di dua tempat. Pertama, dalam momentum menyebutkan 63 kali nama Ibrahim terulang dalam Al-Quran. Setelah satu ayat itu menyebutkan bahwa Ibrahim itu menjadi uswah bagi kalian, kata Allah. Dan satu lagi, uswah itu Allah gunakan untuk menapak tilas, untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dua kalimat uswah ini Allah lekatkan kedua nabinya, yaitu satu Ibrahim, satu lagi ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita petakan bagaimana kecintaan Ibrahim diuji oleh Allah, begitu pula kecintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Satu ketika Umar masuk ke bilik Rasulullah, melihat Rasulullah beristirahat dan Rasulullah bangun dari tempat tidurnya. Berbirak kepada Rasulullah, merah menepak di belakang Rasulullah. Kenapa demikian? Ada Rasulullah tidak tidur di atas permadani, karpet, apapun itu yang empuk, tapi di atas pelepah kurma yang keras. Menangis Umar. Terakhir berkata, ya Rasulullah, aku sudah melalui dua kerajaan besar. Pertama Rum, satu lagi Persia. Mereka duduk, mereka tidur di atas permadani yang indah. Aku ingin ya Rasulullah, engkau yang mendapatkan nikmat itu. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, seandainya aku inginkan dunia, Allah akan rubah gunung Uhud itu menjadi emas untukku. Tapi aku lebih suka, wahai Umar, aku kenyang sehari, lapar sehari. Hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun uniknya, begini kata Rasulullah, ditambah lagi beliau itu merawat ahli sufa. Ya, ahli sufa. Ahli sufa ini menurut catatan Imam Suyuti rahimahullah, setidaknya lebih kurang ada 100 orang ahli sufa yang dulunya hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah mereka punya kebun, punya rumah, punya kehidupan yang sudah tertata. Terusir demi mempertahankan iman, mereka hijrah ke Madinah. Di Madinah ada sebagian yang beruntung lebih cepat dapat persaudaraan dengan orang-orang Madinah. Ada yang mendapatkan istri, ada yang mendapatkan kebun, ada yang mendapatkan tempat berjualan di pasar. Tapi sebagian besar mereka al-sufah tidak seberuntung itu. Ini menjadi santri Rasulullah. Apa yang Rasulullah makan, mereka akan makan. Di antara sahabat yang sangat terkenal di kalangan al-sufah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadirin mati Allah, bayangkan keadaan Rasulullah ini. Apakah Rasulullah itu kaya? Apakah Rasulullah itu tajir, miliarder? Ternyata tidak. Tapi uniknya beliau dapat menjadi role model dalam kehidupan sahabat, bahwa ketika seruan Allah datang, dia akan tampil dengan ikhtiar terbaiknya. Ibadah Allah saja Jumat dan Allah. Sebagai penutup khutbah pertama ini, khatib teringat sebuah kisah di Riyadh terkait merawat cinta kepada Allah itu. Ada seorang kakek berusia 78 tahun di Riyadh masuk ke rumah sakit, kemudian
ketika ia selesai dan harus membayar di counter pembayaran, di sana dia menanyakan berapa bil yang harus dia bayar. Tercatat bil itu 600 SAR, Saudi Riyal Arab Saudi. Jika kita konversi uang ini ke rupiah lebih kurang 2,3 juta atau 2,4 juta kursinya hari ini. Sontak kakek ini pun menangis. Apa yang terjadi? Maka karyawan rumah sakit itu juga heboh. Karena apa? Pasien yang menangis. Maka mereka bertanya, "Wahai kakek, apakah kau menangis karena tak mampu membayar bil ini?" Jawaban sang kakek mengejutkan semua orang di situ. Demi Allah, bukan karena aku tak mampu membayar bil ini, namun aku malu kepada Allah. Aku kalian rawat di rumah sakit ini 1 hari, bernafas dengan oksigen yang kalian berikan. Aku harus membayar 600 riyal, seharga 2,4 juta. Sementara aku sudah hidup 78 tahun, bernafas demi Allah ini dengan gratis Allah berikan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Allah bersama itu gratis. Allah Halim, Allah Karim, Allah Maghfur. Sontak jawaban sang kakek menitiskan air mata orang yang semua berharga di forum itu. Hadirin dalam hati, agaknya ungkapan kakek ini juga relevan dengan keadaan kita hari ini. Ketika kita banyak beralasan dengan kepentingan duniawi kita, agaknya juga kita harus malu kepada Allah. Tak sebanding nikmat Allah yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita dengan apa yang sudah kita nikmati, berbanding dengan apa yang Allah perintahkan, terkhusus dengan momentum nanti yaumul nahar idul adha. Semoga kita semua Allah luaskan rezeki dan Allah bukakan hati kita sehingga ini dapat memaintain, merawat cinta kita kepada Allah di hari nahar nanti. Sama-sama kita buktikan, ya Allah, aku adalah hambamu dan ini bukti cintaku kepadamu melalui ibadah kurban. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa la kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dirahmati Allah, di dalam merawat cinta kita kepada Allah, tantangan terbesar adalah bagaimana kita menundukkan cinta terhadap dunia. Maka 14 abad yang lalu Rasulullah memberikan resep jitu agar kita tak terjebak dalam satu sisi kita ingin mencari dunia sebagai perbendaharaan akhirat kita, sebagai upaya menuai ladang nanti di akhirat. Namun di satu sisi cinta dunia itu amat mudah untuk merasuki kita, menjerbabkan kita ke hubbud dunia. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Zuhud bukan dimaknai dengan anti dunia, malas bekerja, tak mau berusaha, anti bisnis. Ini salah kaprah terhadap zuhud. Namun di dalam mendefinisikan zuhud sederhana dalam khutbah ini, khatib mengutip sebuah kalimat definisi dari Syekh Tantawi dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau menyebutkan az-zuhud ma 'indallahi awthaka minka mimman 'indak. Zuhud itu ma 'indallah, apa yang ada di sisi Allah, awthaka minka, awthak lebih berkesan di hatimu, mimman 'indak, berbanding apa yang kau miliki hari ini. Silakan miliki rumah, kendaraan, investasi, saham dan sebagainya, yang hal-hal yang, namun ketika Allah seru dengan seruan panggilan, wa mimma razaqnahum yunfiqun fasholli li rabbika wanhar, maka kita sambut dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.